Jumpa lagi di Pusat Belajar IPA dan Fisika bersama saya Mr. Putra. Kali ini kita akan membahas soal tryout ujian sekolah mata pelajaran IPA tahun 2021 ya. Kita akan bahas sekarang juga. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung pembuatan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung membahas soal-soal yang ada pada tryout tahun 2021. Ini soal yang selalu muncul, itulah soal tentang besaran dan satuan. Nah, di sini kalian diminta membedakan yang mana besaran pokok, yang manakah besaran turunan. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus ingat dulu 7 besaran pokok. Nah, dari panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah sal. Nah, di mana? Di sini semuanya besaran pokok. Berarti yang membedakan tinggal satuannya. Kalian cek dulu yang manakah satuannya yang tepat sesuai dengan sistem yang ditanyakan. Itu adalah sistem internasional atau SI ya, yang diminta. Kita cek massa gram. Massa harusnya kilogram. Kalau gram berarti salah ya, ini harusnya kilogram. Waktu, detik, stopwatch, benar. Waktu, detik, stopwatch, kan benar ya. Suhu, Celsius, termometer. Suhu, Kelvin, bukan Celsius. Ini harusnya Kelvin. Ini salah. Watt arus, ampere, ampere meter. Watt arus listrik, ampere, ampere meter. Benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Inilah jawaban. Demikian ya. Gampang ya soal yang ini. Yang penting ingat 7 besaran pokok ini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah mikrometer skrup ya, mikrometer skrup. Variasinya biasanya untuk SMP itu kalau nggak mikrometer skrup jangka sorong, kalau nggak neraca opus. Yang kali ini keluar adalah mikrometer skrup. Untuk mikrometer skrup kalian harus tahu dulu yang mana namanya skala utama. Skala utama yang ini ya, ini namanya skala, yang ini skala Nonius. Udah membaca hasil pengukurannya, kalian harus cek dulu skala utamanya berapa. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Sisa setengah ya, di bawahnya ada setengah ya, sampai ujung terakhir setengah. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Itu skala utama. Terus skala Noniusnya berapa? Skala Nonius adalah SN ya, skala Noniusnya adalah yang ini. Yang lurus dengan garisnya itu yang tepatnya di sini ya, yang lurus dengan ini. 35, 36, 37, 38. Skala Noniusnya adalah 38 dikali ketelitiannya 0,01. 38 dikali 0,01 adalah 0,38 mm. Ini jumlahkan dulu. Nah, ini dijumlahkan. Inilah yang kita sebut dengan HP atau hasil pengukuran dari mikrometer skrup. 0 tambah 88, 5 tambah 38, 4 tambah 0, 4. Jadi jawabannya adalah 4,88 mm. Jadi jawabannya adalah B. Itu ya, ingat skala utama. Ya, kita cek sampai terakhir. Dari sini 4,5. Skala Nonius yang lurus dengan garis 35, 36, 37, 38 dikali ketelitian. Sudah ya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini kalian diminta untuk memahami bentuk dan sifat dari zat cair, gas, dan zat padat ya. Kita cek satu-satu. Untuk soal yang ini, di mana minyaknya adalah zat cair ya. Zat cair, plus zat cair itu adalah bentuknya dia menyerupai tempatnya dimanapun dia berada, bentuknya akan seperti itu. Sedangkan volumenya tetap, berarti bentuk berubah, volume tetap. Nah, yang ini kan salah ya, A dan B udah salah.
bentuk berubah, volume tetap. Antara C dan D. Sekarang oksigen ini adalah udara, dia berarti gas ya. Kalau gas bentuknya berubah-ubah, volumenya pun berubah-ubah. Nah, ini salah. Pasti D jawabannya ya, pasti yang D ya. Kita cek saja yang ketiga. Uang logam, ini zat padat ya. Zat padat, bentuknya dimanapun kita taruh tetap sama, volumenya pun tetap sama. Piring kita taruh di atas meja ya, bentuknya seperti piring, volumenya tetap sama. Taruh di atas lantai juga sama, jadi bentuknya tetap, volumenya pun tetap. Jadi benar yang D ya. Saya rasa ini gampang, silakan kalian pelajari kembali. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Ini adalah soal tentang gerak lurus berubah berat. Gerak lurus berubah beraturan ada dua yang ditanyakan ya. Kalau tidak dipercepat ya diperlambat. Ini katanya diperlambat. Kita cek sekarang. Bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Udah dia miring ke bawah dan licin, berarti itu dipercepat ya. Misalnya yang minta diperlambat kan, dipercepat. Seorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuh, ini juga dipercepat. Kalian pertanyakan orang naik sepeda menuruni bukit tanpa dikayuh kan dipercepat ya, dibantu oleh gravitasi bumi dia makin cepat. Ini salah. Bola kasih dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya. Nah, sebuah bola yang dilempar vertikal ke atas lama-kelamaan akan semakin pelan dan berhenti di titik tertingginya. Itu adalah gerakan GLBB diperlambat. Bola pingpong menggelinding di atas pasir, ini juga diperlambat. Kalian gelindingkan bola pingpong di atas pasir, lama-lama kan makin pelan dan akhirnya berhenti. Itulah yang disebut dengan diperlambat. Jadi yang benar adalah nomor 3 dan 4. Saya yakin kalian ini pasti bisa ya, dan pasti benar untuk ujian sekolah selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini biasanya menjadi soal yang paling sulit di kalangan siswa SMP karena butuh analisis ya. Jika soalnya seperti ini selalu keluar, bisa sampaikan ini soal yang selalu keluar, tapi kadang yang tanyakan A ke B, B ke C atau C ke D. Untuk soal yang ini yang ditanyakan adalah kalau yang dibutuhkan dari B ke C yang ini ya, dalam proses mencair atau melebur, tidak ada perubahan suhu di sini. Nah, untuk soal seperti ini ya, persamaan yang kita gunakan ada 3 ya. QAB A ke B ini adalah proses suhu dari S yang suhu dari min 5 naik menjadi suhu 0 derajat yang membutuhkan kalori sebesar ini. C ke D sama juga miring. C ke D miring MC delta T juga ya, masa kali kalori jenis kali perubahan suhu. C ke D D60, C0, C perubahan suhunya adalah 60. Kalau jenis ini adalah air, pakai yang ini ya, kalori jenis air. Kalau AB kalori jenis S, pakai yang ini. Sedangkan yang diminta sekarang adalah dari B ke C yang ini, dari B ke C. Karena tidak ada perubahan suhu, karena kalau dia perlukan yang untuk berubah wujud saja, maka persamaannya adalah M dikali L, masa benda dikali kalori lebur. Coba kita hitung sama-sama ya. Q sama dengan M kali L, dimana masanya adalah 50, kalori leburnya adalah 80. 50 kali 80 sama dengan 4000 kalori ya. 4000 kalori jawabannya yang C. Sebelum itu kalian harus cek dulu, ini masanya gram, kalori leburnya gram juga. Oke, kita tidak perlu mengubah ini ke kilogram. Kalau dia berbeda harus kita ubah ke kilogram. Ini keturunan sama, jadi tidak perlu kita ubah. Sudah? Ingat saja ketiga ini ya, ketiga persama ini, karena yang ditanyakan kadang-kadang berbeda-beda, tidak mesti B ke C. A ke B, B ke C, C ke D. Salah satu antara itu ya. Sudah? Kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya adalah tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal di mana persamaannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F1 ini adalah gaya yang dibutuhkan di penampang 1.
F2 gaya yang dihasilkan di luas penampang kedua ketika ditekan menghasilkan gaya angkat ke atas yang lebih besar ya, karena berbeda luas penampang. Nah, untuk mengerjakan ini kita cek dulu yang ditanyakan apa. Yang diberikan F1 nya ada 500, A1 nya 0,5, A2 nya 10. Berapakah berat mobil? Berarti artinya adalah F2 ya. Kita masukkan F1 per A1, F1 nya adalah 500, A1 nya 0,5 sama dengan F2 yang ditanya, di mana A2 nya adalah 10. Kita sederhanakan dulu yang bisa. Ini sama-sama dikali 10 kan biar hilang komanya ya. Kita kali 10 dulu, maka ini akan menjadi 10 kali 500 itu adalah 5000. 10 ke 0,5 adalah 5. Ini adalah F2 dibagi 10. Coret, coret. Ini sisa 1000, baru ini sisa 1 ya. Sisa 1, baru kita kali silang. 1 kali F2 ya F2. 10 kali 1000, 10.000 Newton. Jadi jawabannya adalah 10.000 Newton. Gampang sekali ya. 0,5 jadi 10, kan 20 kali lipatnya. Ini kali 20 saja kan bisa ya. 20 kali 500 kan 10.000. Nah, itu juga bisa cara logika ya. Dengan cara ini juga bisa. Masukkan dulu angka-angkanya, sederhanakan, baru kali silang ya. Oke, demikian untuk soal nomor 6. Saya yakin kalian bisa. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini soal yang selalu keluar ya, yang biasanya ditanyakan dari Celsius ke Fahrenheit, kalau nggak dari Fahrenheit ke Celsius. Saya akan kasih kedua persamaannya. Ini adalah persamaan mencari Fahrenheit, yaitu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, kalau yang ini adalah mencari Celsiusnya, atau dari Fahrenheit ke Celsius. Untuk soal yang ini, yang ditanyakan itu adalah Celsiusnya, berarti kita menggunakan persamaan yang ini ya. Fahrenheitnya sebesar 140 derajat Fahrenheit. Berapa skala Celsius kan dia? Caranya, yang ini adalah derajat Celsius 5/9. Fahrenheitnya adalah 140 dikurang 32. Maka ini sama dengan 5/9. 140 dikurang 32 itu adalah 108 ya. 108. Ini kalian. Nah, kita sederhanakan yang bisa. Ini 1. Ini 12 ya. 12 kali 5 sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang itu. Sekali lagi, kalau soal yang seperti ini yang ditanyakan selalu Celsius ke Fahrenheit, ke Fahrenheit ke Celsius. Untuk Celsius ke Fahrenheit gunakan ini, untuk Fahrenheit ke Celsius gunakan ini. Kalau Fahrenheit ke Celsius dikurang dulu baru dikali. Kalau Celsius ke Fahrenheit kali dulu baru ditambah. Itu bedanya ya. Kalian perhatikan dengan detail, ini persamaannya bisa dicatat ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Ini juga selalu keluar ya. Hampir tidak pernah tidak keluar ya. Jadi selalu ya. Untuk persamaannya adalah menggunakan hukum kedua Newton, di mana A atau percepatan sama dengan jumlah gaya dibagi massa. A ini percepatan, ini jumlah gaya, ini jumlah massa. Untuk mengerjakan soal yang ini sangat mudah sekali. Kalian hanya yang pertama kalian menghitung jumlah gayanya. Yang ke kanan ya, ini kanan ya. Ini kanan. Ini kiri ya. Ke kanan adalah 15. Kan jumlahnya nomor 15, ke kirinya adalah 7. Berarti jumlah gayanya adalah yang besar kurang kecil, 15 kurang 7 kan 8 ya. Maka ini massa. Ini massa benda M-nya. Maka A sama dengan sigma F-nya udah 8 dibagi massa 4. 8 bagi 4, 2 meter per second kuadrat. Kemana dia? Ke yang lebih besar gayanya, yaitu ke kanan. Ke kanan. Gampang ya? Cari jumlah gayanya, yang ke kanan berapa, ke kiri berapa, yang lebih besar dikurangi lebih kecil ya. 15 kurang 7, 8.
Maka percepatannya 8 dibagi masanya. Masanya 4 meter per second. Ini wajib benar ya. Kalau keluar dari sini lagi. Kita akan lanjut soal nomor 9. Dimana di soal ini, biasanya yang ditanyakan itu tentang kalau energi kinetik, energi potensial, kalau tidak usaha. Biasanya bergilir ya. Misalnya sekarang ini sudah keluar energi potensial, terjadi energi kinetik kalau tidak usaha. Oke, kita kerjakan yang ini. Karena yang diminta adalah energi potensial, maka kita menggunakan persamaan yang ini. MGH massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Mana massanya 400 gram. Kita ubah ke kilo dulu yang ini. 400 gram sama dengan 0,4 kilogram. Maka ini adalah 0,4 dikali 10 gravitasi bumi dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8,0 Joule. Ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke, gampang ya. Massa kali gravitasi kali ketinggian, ingat diubah ke kilo dulu. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Hanya 2 meter. Nah, demikian ya. Kalau kalian perhatikan juga rumus yang lainnya, karena bisa jadi yang ditanyakan salah satu di antara yang ketiga. Sudah, kita akan lanjut ke soal terakhir ya untuk di sesi ini. Kita akan membahas soal cacat mata ya. Cacat mata ada 2 persamaannya, rabun jauh minus 100 per PR. Untuk rabun dekat atau hipermetropi, persamaannya adalah P 100 per SN min 100 per P. Di mana SN ini adalah jarak baca normal yang biasanya diisi adalah 25 cm. Jadi 100 bagi 25 kan 4. Jadi persamaannya ini menjadi 4 dikurang 100 per PP. Di mana PP adalah jarak terdekat yang masih bisa dilihat. Kalau PR jarak terjauh yang masih bisa dilihat. Sekarang kita cek. Seorang penderita miopi ya, miopi, waktu kita gunakan yang ini. Paling jauh dapat melihat dengan jelas pada jarak 200 cm. Berarti PR-nya 200 cm. Maka berapakah kekuatan lensa tersebut? Kita gunakan bersama ini, maka P sama dengan minus 100, PR-nya 200. Jadinya minus setengah dioptri ya. Jawabannya adalah yang ini. Oke, demikian pembahasan kita dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa simak juga video pembelajaran pembahasan soal tryout tahun 2021 dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.